Hai, ketemu lagi kita di podcast Live in the Time of Corona. Podcast yang akan menavigasi hidup kita dengan tips-tips sederhana, tips-tips yang pastinya bisa banget untuk kita ikuti. Dalam episode kali ini yang akan membahas tentang berwira swasta di tengah pandemi. Bersama saya Indra Saputra dan juga bersama dengan narasumber yang kompeten pastinya untuk membahas topik kita di episode kali ini. Anyway, tahun 2020 udah hampir berakhir gitu ya. Tapi masalah COVID juga masih belum selesai. Orang-orang yang terpapar juga masih bertambah terus. Dan gak cuma kesehatan yang bikin kita pusing, tapi juga soal keuangan. Nah, kondisi pandemi ini bikin banyak orang kehilangan pekerjaan juga, pengurangan pemasukannya juga. Sebagai jalan keluarnya, ini pemerintah sedang menggenjot UMKM Indonesia, kayak memberikan dana bantuan, memberikan pinjaman, dan juga pemotongan pajak. Tapi apakah membuat usaha ini bisa menjadi jalan keluar untuk menangani itu semua? Dan bagaimana sih tips untuk memulai bisnis, terutama di masa pandemi ini? Bakal kita bahas semua bersama dengan narasumber yang sudah terhubung di Zoom ya. Ini ada Mas Sunil Tolani. Ini orang yang banyak ahliannya nih, entrepreneur juga, terus main hacker, startup mentor, banyak banget keahliannya. Kita bakal kulik lebih dalam soal ilmu-ilmu tentang entrepreneur, tentang berwira swasta gitu ya, di podcast Live in the Time of Corona di episode kali ini. Mas Sunil, sehat selalu. Gimana kabarnya di sana? Salam Mas Indra, apa kabar? Kabar baik, Mas. Semoga sehat selalu juga di sana ya. Ya, Kita akan ngebahas soal berwira swasta di tengah pandemi nih, Mas. Ini pemerintah lagi menggenjot pembisnis untuk memberikan bantuan juga dan menggenjot UMKM juga. Tapi apakah membuka bisnis sendiri atau memulai usaha sendiri bisa menjadi jalan keluar nih untuk menghadapi pandemi ini? pertanyaan yang menarik. Definisi memulai bisnis itu kan kita kembalikan ke 3 basic definisi biar orang pada nggak kacau ya. Itu pertama itu orang itu either dia jadi seorang self-employed, jadi dia membuka bisnis. Bisnis yang dia maksud di sini adalah dia memberikan jasa atau menjual barang dan dia menerima duit ya. Itu dia bisa dipanggil sebagai self-employed atau solopreneur. Dia juga bisa dipanggil sebagai businessman yang biasanya trading, dan juga bisa dipanggil seorang entrepreneur. Nah, di masa pandemi ini yang akan lahir itu sebenarnya lebih banyak solopreneur sama businessman. Oke. Lebih banyak dan lebih mudah gitu ya. Kenapa saya ngomong lebih mudah? Ya sekarang begini, di masa Indonesia itu negara yang menurut saya memiliki kekayaan yang berlimpah. Salah satu kekayaannya adalah orangnya malas banget. Bener ya, Loh, iya bener. juga sih. Iya. Nah, sekarang contohnya nih Mas Indra mau bangun atau mau buka bisnis bakso misalnya gitu. Mas Indra bisa desain nggak? Enggak misalnya. Mas Indra cuma tahu gimana bikin baksonya. Tapi Mas Indra nggak bisa desain, males belajar desain, males ngurusin sosmed, males. Nah, saya ngomongnya itu males, bukan nggak Ya, bisa tapi males ya. nggak mau ngulik ya, nggak mau belajar Ya. ya. Nah, karena Mas Indranya males, Mas Sunilnya masuk. Mas, tak desainin mau nggak? Harganya segini. Mas, tak bikinin sosial media mau nggak? Nah, jadi kalau di masa pandemik itu, kenapa lahir banyak? Ya karena banyak orang mau bisnis dan males melakukan banyak hal. Dibutuhkan bantuan, ya kan? So, kita ngomongnya the lazy economic sharing. Aduh. Ya. Tapi Jadi itu dari pandangan saya, Mas. Jadi memungkinkan sekali untuk orang memulai bisnis di pandemik ini, dan pandemik ini menurut saya adalah tempat untuk kita reflect. Pada saat kita nggak dapet job, pada saat kita susah mencari job, atau bahkan kita di PHK karena perusahaan kita kolaps. Itu kan momen untuk memikirkan ya, gue ini bisa apa? Untuk siapa?
Itu dua hal yang paling basic. Gue ini bisa apa, untuk siapa? Gue bisa ngapain, untuk bantuin siapa? Oke, ini bikin saya Gitu. tersadar juga kayaknya nih, mau buka pintu, buka Lo pintu hati nginterview saya. gue tapi secara nggak langsung ke mentoring gitu ya. Iya juga sih, bener. Mentoring gratis juga lumayan. Tapi kan kondisinya sekarang tuh kayak banyak yang kena PHK, banyak yang mengalami pengurangan pemasukan. Hmm. Otomatis daya belinya rendah dong ya di Nah, masyarakat atau gimana? ini Pak, yang dimaksud dengan daya beli rendah itu betul secara makro Pak. Hmm, Tapi kalau secara mikro, kenapa saya bilang daya beli nggak rendah? Buktinya e-commerce mendadak naik Pak. iya. Oke. Kedua, semua orang mendadak, kan ini perubahan sebuah perilaku Pak ya. Hmm, hmm. Eh, Contohnya, apakah KBR sebelumnya pernah berpikir bahwa gue harus punya setup untuk Zoom? Yang enggak. Iya. Tapi begitu udah harus ngomongin Zoom, oh gue harus beli webcam yang bagus, gue harus beli ini. Nah itu kan terjadi yang namanya economic growth, karena ada needs, ada Iya. necessity. Benar nggak Pak? Nah terus kedua, ngomongin tentang skill. Orang mulai merasa, gue harus hidup nih. Dia mulai nyadar, gue Hmm. bisanya apa? Dia baru mikir, gue bisanya bengong. Wah bahaya nih. Kan bengong gue nggak dapet duit, ya kan? Gue harus bisa ngapain? Oh gue harus belajar. Masuklah, tapi gue nggak punya duitnya untuk belajar. Masuklah online course yang murah-murah. Nah itu another market. So there is a lot, Pak. There is a Hmm. lot of opportunity dalam kondisi yang penuh dengan tantangan ini. Pertanyaannya, mau nggak kita melihat opportunity itu? Oke. Nah, sudah misalnya terjawab nih, saya mau buka usaha, saya mau membuat usaha saya sendiri. Apa yang harus diperhatikan nih, Mas, sebelum kita mulai? Mapping kemampuan. Oke. Mapping kemampuan, mapping eh, ada satu kata, kok mendadak lupa. Kemampuan, pengalaman, sama kompetensi. Bisa dijelaskan mapping Oke, kemampuan tuh maksudnya kalau gimana tuh? kalau kemampuan itu tingkat kemampuan gue untuk mau bangkit itu seberapa penting sih? Hmm. Tingkat kemampuan gue untuk menyerap ilmu baru saat ini seberapa penting sih? Relate sama pengalaman saya. Misalnya pengalaman saya, tadinya saya bekerja sebagai seorang profesional di bank. Misalnya, terjadilah pemotongan karyawan. Misalnya. Expertise saya di administrasi, accounting. Ya elah, di masa COVID, siapa yang mau mikirin accounting bro, misalnya gitu. Ya Iya. kan? Tapi jangan salah, banyak yang tidak mengerti accounting. Banyak yang butuh dibantuin, dibikinin bookkeepingnya untuk Hmm. UMKM. Financial planning misalnya ya. Nah, tapi gimana mendeliver message itu ke banyak orang atau target market? Berarti saya harus memiliki kompetensi apa? Digital marketing. Karena saya ingin berkoar, harus Hmm. orang tahu saya ini siapa, saya ini bisa apa, saya bisa bantu siapa. Nah dari 3 elemen ini kita akan tahu. Jadi kalau udah mau, itu udah keren banget. Biasanya orang itu lebih banyak mikirnya saya nggak mampu, tapi dia nggak ada kemauan. Tapi kalau udah mau, biasanya semuanya bisa ke-handle. Nah, kalau udah mau nih, Mas, terus ada satu hal lagi. Kira-kira bakal bertahan berapa lama ya bisnis saya? Nah, berarti kan ada satu hal atau beberapa hal yang dia juga belum mengerti, misalnya apa yang harus saya lakukan, atau mungkin kesalahan apa yang akan saya temukan nih. Biasanya kalau Mas sendiri dari pengalaman orang lain atau mungkin pengalaman Mas Sunil sendiri, biasanya kesalahan-kesalahan apa sih yang sering ditemukan di tengah jalan ketika mulai usaha gitu? Oke, kalau saya pribadi tidak pernah mikirin kesalahan apa yang akan saya lakukan. Tapi saya akan melihat di sekeliling saya dulu. Karena kalau saya harus memulai sesuatu yang belum pernah saya lakukan atau sesuatu yang memang saya sudah punya pengalaman dan expertise, saya akan tanya dulu untuk validasi
ke orang di sekeliling saya, berarti network saya dong. Hmm. Lu butuh bantuan ini nggak? Lu butuh bantuan ini nggak? Kalau nggak saya tanyanya saya balik. Lu sekarang lagi ada kendala apa sih dalam bisnis lu? Terus dari sisi keuangan lu lagi isunya apa? Dari sisi keluarga lu lagi isunya apa? Karena manusia itu kan sosial, bro. Yeah. Dan dia itu nggak selalu melulu butuhnya makanan. Dia juga butuh asupan informasi, dia juga butuh guidance, dia juga butuh love, dia juga butuh compassion, dia juga butuh misalnya ada orang duduk di rumah 6 bulan liatin muka bininya misalnya udah stres. Nah gimana caranya supaya lu lihat muka bini lu nggak stres gitu. Kepikiran Itu jadi. informasi mahal gitu kan, misalnya gitu. Atau sebaliknya wanitanya ngeliatin muka suaminya udah enek gitu kan. Berarti kita harus melakukan survei atau observasi dulu kali ya? Benar, jadi bukan mikirin apa kesalahannya, tapi mikirinnya gue harus action. Cuman banyak orang, gue harus mulai dari mana? Iya. Mulai dari mana itu akan terjawab setelah kita tahu siapa yang mau kita serve. Yang mau kita layani siapa. Dari situ ide-ide akan muncul. Oh dari 30 orang, 50 orang yang saya telepon, bahkan mungkin di Mas Indra di handphone kontaknya ada berapa banyak? Ada 1000 ratusan. ada nggak? Ya. Ada Oke. mungkin 1000. Ya, I think by now dengan semua orang punya ponsel pintar, dia punya 1000, minimum 1000 lah menurut saya ya. 1000 kontak. Masa dari 1000 kontak lu nggak bisa ngubungin 100 orang sih, bro? Iya. Betul nggak? Tinggal kan pertanyaannya gimana cara kita merangkai pertanyaan sambil ngobrol santai. Bahkan kita bisa dapat ideas juga dari mereka. Bro, gue lagi blank nih. Gue lagi mau bisnis. Lu ada ide nggak gue mulai apa? Atau lagi ada opportunity apa? Nah, banyak orang tidak mau melakukan komunikasi, Pak. Business is about communicating. Oke, berarti kita yang pertama harus mau dulu, terus setelah itu sebelum kita terjun terlalu dalam, kalau bisa survei dulu, observasi dulu ke lingkungan sekitar dulu lah ya, biar nggak terlalu capek. Yang ketiga yang pasti ditemukan di tengah jalan adalah bisa dibilang konsistensi. Ini kalau kita nggak konsisten, bisa jadi usaha kita sendiri yang terancam. Kita sering melakukan ini, punya cara seperti ini, punya campaign seperti ini, tapi tidak diteruskan. Ini gimana nih Mas untuk melawan konsistensi ini? Di situ dibutuhkan yang namanya validasi tadi. Poin pertama kemampuan, kedua motivasi. Kenapa motivasi itu diperluin? Karena motivasi itu kan adalah jembatan dari ideation into action. Dia boosternya, bos. Motivasi tanpa aksi menjadi motivasi. Oke. So, motivation is about action. Nah, konsistensi itu kenapa bisa tidak terjadi? Dua hal, Mas. Satu, memang tidak punya reason kuat, makanya you tidak akan konsisten. Kenapa tidak punya reason kuat? Karena melakukannya karena kepepet, melakukannya karena terpaksa, dan you tidak mencintai apa yang you lakuin. You tidak menikmati kerjaan you sendiri. Kedua, distraction. Karena tidak ada kejelasan, tidak ada keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan, yang terjadi adalah distract. Mikirnya nyari duit, rasanya capek, tindakannya nggak konsisten. Bisa kaya nggak lu? Enggak lah. Bisa dalam mimpi mungkin ya. Aduh, iya juga ya. Nah, konsistensi itu penting. Dan satu lagi Mas, sebenarnya mindset seperti apa sih yang harus kita miliki kalau kita pengen mulai usaha, apalagi di masa pandemi kayak gini nih? Mindset yang harus dimiliki adalah mindset yang memiliki mantranya Bro Neil yang simple. Bisnis itu nggak ribet.
yang ribet guenya. Hidup itu nggak ribet, yang ribet guenya. Itu mantra gue, bro. Iya. Jadi kenapa bisnis nggak ribet? Iya kalau ribet karena lu minta logo lo perfect, lu kagak mulai gitu. terlalu banyak yang terlalu diurusin ya. Iya. Jadinya nggak jalan-jalan juga ya. Gua harus bikin bisnis yang termotivasi kan, dia habis dapat dengerin motivator, dia termotivasi. Kita harus memberikan yang terbaik untuk customer kita. Dia layanin customernya melebihi dari batas-batas yang wajar. Iya. Dan sampai dia gitu melebihinya, sampai dia baper sendiri, sampai dia bilang tuh customer udah gue lakukan. Ya, yang ribet lu, bro, bukan gue. Gitu. Iya, betul. Ya, beberapa kali saya juga mengalami sih, kayak apa guenya yang ribet atau guenya yang salah gitu ya. Padahal yang kita jalanin sebenarnya benar, tapi kok kenapa nggak maju-maju gitu. Berarti ada sesuatu yang salah mungkin di diri kita sendiri. Aduh, nih sebenarnya obrolan bisa panjang nih, tapi waktu kita terbatas. Terakhir deh, Mas Sunil, kasih 3 siasat singkat dalam berbisnis, terutama di masa pandemi begini. Oke. Siasat singkat pertama adalah jangan takut melakukan sesuatu yang baru. Tapi pertama, kedua, lakukan hal yang simple. Contohnya, kita melayani orang yang butuh diketikin konten. Kita melayani orang yang butuh didesainin konten. Bahkan kalau perlu kita bisa menjadi konektor. Artinya kita punya teman yang jago graphic design, kita punya teman yang butuh desain, dan kita di tengah-tengah sebagai integratornya karena kita memahami kebutuhan teman kita. Kita yang mahamin dengan niat yang baik ya. Kita pahamin, kita yang bantu konsepin ke si desainer tersebut. So, kita itu punya role dalam membantu orang achieve something. Bahkan sesimpel ngetikin. Ngetikin doang. Orang tuh segitu malesnya untuk ngetik, bro. Jadi pertama, jangan terlalu kompleks. Kedua, make it simple. Ketiga, repeat and repeat. Ya, mudah-mudahan tips-tips tersebut bisa untuk membantu kita yang mungkin saat ini tengah dilanda ada yang kena PHK, ada yang ada yang menjadi pihak-pihak yang pemasukannya berkurang dan pengen mulai usaha sendiri, bisa melakukan ini itu, tapi banyak hal di luar itu yang mungkin kita nggak ketahui. Kayak tadi ternyata banyak kasus yang ternyata kesalahannya adalah di diri kita sendiri yang terlalu ribet, nggak bikin semuanya menjadi simpel dan lain-lain. Terima kasih banyak untuk Mas Sunil, waktu dan ilmunya ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan juga merasakan manfaatnya. Terima kasih banyak, salam sehat untuk Mas Sunil dan juga keluarga. Juga Mas Indra, sukses buat KBR, juga sukses. Yes, dan Mas buat Sunil juga teman-teman yang mendengarkan, sukses semua. Sukses juga untuk podcastnya Mas Sunil ya. Podcaster juga nih ternyata. Banyak banget kemampuannya ya. Podcastnya boleh, mungkin bisa dipromoin di sini, Mas. Ya. Bisa mendengarkan di mana aja podcastnya, namanya apa? Bisa di Spotify, tinggal cari Mindset Merdeka. Kalau di IG bisa ketik Sunil Tolani atau @niltolani. Kalau websitenya mindsetmerdeka.id baru banget. Dan nanti di bulan Desember sih saya lagi mau ngelakuin festival ya. Nanti saya kabarin juga, KBR mungkin bisa menjadi official media partner. Kita bikin Mindset Merdeka Festival, bro. Jadi tanggal 5 dan 6 Desember itu ada 17 pembicara, 8 moderator. Itu benar-benar akan menghipnotis masyarakat secara mindset. Bangun, jangan pada nyangkut di COVID gitu loh. Ya, betul. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Sunil atas waktu dan ilmunya. Sampai ketemu nanti ya, mungkin bisa bekerja sama di tanggal 5 dan juga 6. Sukses untuk planning-planningnya. Thank you. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona episode kali ini. Kalau kamu punya ide atau masukan, boleh banget langsung aja di email di podcast@kbrprime.id. Tulis di bagian subjek podcast Corona. Jangan lupa juga untuk follow kita di
Instagram, di Twitter, di kbr.id. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Indra Saputra pamit. Salam.